Di suatu tempat tinggi di udara, cahaya biru perlahan bergerak maju. Melewati cahaya samar-samar adalah seorang pemuda tersenyum yang memainkan slip giok merah samar di tangannya. Pemuda itu adalah Hanli yang baru saja meninggalkan aula keberuntungan tersembunyi belum lama ini. Dia memegang slip giok di tangan yang berisi teknik rahasia untuk memperbaiki ruang miniatur yang dikompresi. Saya tidak menyangka bahwa sesuatu yang terkenal seperti miniatur ruang akan memiliki teknik penyempurnaan yang sederhana. Sebagian besar bahan yang dibutuhkan untuk itu juga cukup sederhana. Jika itu masalahnya, memperbaiki itu seharusnya cukup mudah. Hanli bergumam pada dirinya sendiri saat dia terbang. Hehe, kamu menyebutnya miniatur ruang. Saya hanya melihatnya sebagai metode untuk membuat formasi teleportasi menjadi robekan spasial. Ruang terkompresi sejati adalah harta karun yang dapat dibawa dengan tangan dan selalu dapat dimasuki sesuka hati. Suara seorang anak laki-laki dengan malas terdengar di telinga Hanli. Hanli menggelengkan kepalanya. Meskipun kata-kata rekan Dawis masuk akal, itu tidak mungkin untuk menciptakan harta karun seperti itu dengan kemampuan para kultivator dunia fana. Bahkan kantong serbaguna dan bendera angin hitam asli hanya memiliki kemampuan spasial kecil. Tidak seperti ruang miniatur yang kamu bicarakan. Anak laki-laki itu menjawab sambil tersenyum. Itu masuk akal. Sepengetahuan saya hanya tahu beberapa karakter yang memiliki ruang miniatur sejati. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi kelas atas di alam roh. Jika tidak, orang lain akan merebut harta itu dari mereka. Karena Anda telah memperoleh teknik perbaikan untuk ruang terkompresi, akankah Anda sekarang menuju ke sekte pengayakan Yin dan mendapatkan spanduk pengayak hantu? Rekan Taois, maukah Anda dengan berani menghadapi seluruh sekte mereka? Tentu saja tidak. Hanli menggelengkan kepalanya. Bahkan jika sekte pengayakan Yin hanya memiliki satu kultivator hebat, mereka masih salah satu dari 10 sekte besar jalan iblis. Siapa yang tahu batasan menakutkan apa yang telah mereka tempatkan di dalam sekte mereka? Atau metode pembunuhan apa yang mereka miliki? Sekte pengayakan Yin memiliki warisan kuno. Saya tidak berencana mempertaruhkan hidup saya karena itu. Kalau begitu, maksudmu, keingintahuan anak laki-laki itu terusik. Ini cukup sederhana. Untuk membasmi kejahatan, pertama-tama saya harus mengalahkan raja mereka. Setelah saya berurusan dengan master sekte pengayakan Yin, saya akan menghabisi para tetua jiwa baru lahir lainnya dari sekte tersebut. Selain itu, kita telah menanyakan tentang mereka sebelumnya. Selama beberapa tahun terakhir ini, ada banyak sekte jalan iblis yang telah mengincar posisi mereka di 10 sekte besar. Ketua sekte pengayakan Yin ini juga telah sering meninggalkan sekte tersebut. Kita hanya perlu menunggu kesempatan untuk membunuhnya di luar pegunungan Fangmang. Tanpa seorang kultivator hebat yang berjaga-jaga, meskipun batasan di sekte pengayakan Yin akan sangat kuat, tetapi itu bukanlah sesuatu yang harus terlalu saya khawatirkan. Namun sebelum saya mengambil tindakan, sebaiknya saya mulai dengan tujuan lain. Bagaimanapun, saya harus menyelesaikan masalah ini dengan cepat setelah saya mulai. Jika seorang kultivator transformasi dewa menemukan saya dan memutuskan untuk ikut campur, itu akan sangat merepotkan. Suara Hanli berubah cemberut. Anak laki-laki itu tersenyum. Memang, para kultivator agung dari alam fana tidak dapat mengambil tindakan seperti yang mereka inginkan. Tapi jika Anda bermaksud menghancurkan sekte sebesar itu, saya khawatir salah satu dari orang-orang itu tidak akan bisa duduk diam. Kali ini Hanli tidak menjawab. Dia hanya menunjukkan senyum dingin. Setelah dia menarik slip giok dari tangannya, kecepatannya meningkat beberapa kali, dan dia menghilang dari langit terdekat dalam sekejap mata. Bertahun-tahun telah berlalu. Pembantaian terjadi di pegunungan tanpa nama yang berbatasan dengan Provinsi Feng dan Kabupaten Han. Itu terdiri dari 6 kultivator berjubah hitam yang memerintahkan lebih dari 1000 mayat lapis baja untuk mengelilingi dan membunuh beberapa puluh kultivator berpakaian berbeda. Mayat lapis baja tidak lemah, dan dengan tambahan kultivator berjubah hitam yang memerintahkan mereka, ki mayat mereka melonjak. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makan, mayat dengan mudah melahap sekelompok kultivator selain dari kultivator formasi inti paling kuat dari kelompok. Para penyintas ini merasa bahwa mereka akan segera menghadapi kematian mereka juga. Tetapi pada saat itu, peluit menjerit terdengar dari langit yang jauh. Suara itu tampaknya mampu menyebar ke seluruh 9 langit. Ketika para kultivator dalam pertempuran mendengar itu,
Mereka merasakan telinga mereka sakit sampai mereka hanya mendengar dering nyaring. Ketika para kultivator berjubah hitam mendengar itu, ekspresi mereka berubah secara besar-besaran. Adapun para kultivator yang dikepung, kegembiraan terpancar dari wajah mereka. Cahaya spiritual bersinar dari kejauhan, diikuti oleh suara guntur yang samar-samar. Awan hijau zamrud melesat ke arah mereka. Pada kecepatannya yang luar biasa, itu melakukan perjalanan lebih dari 300 meter dalam sekejap ke tempat para kultivator bertempur. Pada saat itu, suara dingin terdengar dari udara. Menyusul kilatan hitam, siluet samar-samar terlihat aneh. Saya bertanya-tanya siapa yang secara pribadi membawa kekuatan untuk menyerang sekte saya. Ternyata itu adalah rekan Taois dari sekte tulang darah. Segera setelah itu, orang itu melambaikan lengan bajunya dalam sebuah tarian, melepaskan kilatan cahaya perak untuk memotong awan hijau yang mendekat. Iblis Tuafang! Teriakan terkejut diteriakan dari awan iblis, dan itu segera berubah arah untuk melarikan diri. Karena Anda telah tiba di perbatasan sekte, Anda tidak perlu pergi. Setelah menengus dingin, cahaya abu-abu mengejar awan hijau. Cahaya abu-abu bergerak beberapa kali lebih cepat saat warnanya berubah menjadi hitam pekat. Dalam waktu singkat, mereka terungkap lebih dari 100 km dalam pengejaran mereka dan mereka menghilang dari cakrawala. Ketika para kultivator berjubah hitam melihat itu, mereka mendapatkan kembali ketenangan mereka dan memerintahkan mayat lapis baja untuk melanjutkan serangan mereka dengan intensitas yang meningkat. Adapun para kultivator yang dikepung, ekspresi harapan mereka diganti dengan keputusasaan setelah mereka melihat apa yang terjadi. Meskipun demikian, mereka berusaha sekuat tenaga dan berhasil membunuh banyak mayat lapis baja sebelum mereka akhirnya musnah. Setelah itu, para kultivator berjubah hitam merilis kantong hitam yang menyerap mayat lapis baja ke dalamnya. Tapi mereka tidak segera berangkat. Sebaliknya, mereka berbisik satu sama lain saat mereka melihat ke langit yang jauh. Setelah beberapa saat berlalu, cahaya berkedip dari langit dan garis hitam terbang kembali ke arah mereka. Kultivator berjubah hitam segera berhenti berbicara. Mereka terbagi menjadi dua baris, berdiri dengan perhatian. Cahaya hitam melintas di depan mereka untuk mengungkapkan siluet yang dibungkus dengan ki hitam. Kami memberi hormat kepada Master Sekte. Para kultivator berjubah hitam itu dengan megah memberi hormat dengan ekspresi hormat. Siluet di ki hitam bertanya, apakah orang-orang dari Sekte Tulang Darah telah dimusnahkan? Seorang lelaki tua kurus mengambil beberapa langkah ke depan dan dengan sungguh-sungguh menjawab, harap tenang Master Sekte. Dari 73 anggota Sekte Tulang Darah, semuanya sudah mati. Tidak ada yang lolos. Siluet itu dengan dingin berkata, tubuh daging dari tetua Sekte Tulang Darah Bihuo juga telah dihancurkan. Hanya jiwa yang baru lahirnya lolos dari saya. Setelah ini, saya berasumsi bahwa Sekte Tulang Darah tidak akan berani meluncurkan serangan lain pada sekte kita. Kalau bukan karena jumlah kita yang kurang, saya akan mengirim sekte kita untuk melenyapkan mereka. Para kultivator berjubah lainnya tidak berani berbicara dan hanya berdiri di sana menunggu perintah lebih lanjut. Setelah bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama, siluet itu akhirnya memerintahkan. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan di sini untuk saat ini. Pertama, kembali ke sekte. Saya memiliki masalah lain yang harus saya tangani di sini sendiri. Saya akan kembali lagi nanti. Seperti yang Anda perintahkan. Para kultivator berjubah hitam tidak berani mengajukan protes dan semua menerima perintahnya. Setelah itu, mereka lepas landas dalam rentetan cahaya beraneka warna. Dengan rapi berangkat dari daerah itu. Sekarang yang tersisa di area itu hanyalah siluet yang dibungkus dengan ki hitam. Dia melihat ke kejauhan dan tetap tidak bergerak di tempatnya. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui berlalu, dia akhirnya berkata, bukankah sudah waktunya bagimu untuk muncul setelah menonton begitu banyak? Mungkinkah Anda ingin saya memaksa Anda untuk muncul? Begitu dia mengatakan itu dengan nada bermusuhan, dia melihat sekeliling ke daerah terdekat yang sepertinya tidak ada orang di sana. Dalam kilatan cahaya biru, seorang pemuda berjubah biru muncul dengan tangan di belakang punggungnya. Oh, Anda memang pantas menjadi Master Sekte Pengayakan Yin. Anda berhasil menemukan saya. Tetapi mengapa Anda mengungkapkan kehadiran saya setelah Anda mengirim murid-murid Anda? Mungkinkah Anda tidak ingin melibatkan mereka? Pemuda itu adalah Hanli.
Tujuannya adalah siluet dalam Ki Hitam, Master Fang Sekte Pengayakan Yin. Sejujurnya, untuk mencegat Master Fang, dia mengawasi pegunungan Fang Mang setidaknya selama setengah tahun. Sekarang kesempatan akhirnya muncul, dia diam-diam mengikutinya. Itu kamu. Ketika Master Sekte Fang melihat wajah Han Li, tubuhnya gemetar dan dia menatap tajam ke arahnya. Jadi tampaknya Master Sekte Fang mengenali saya. Wajah Han Li tetap acuh tak acuh. Jadi Anda telah berhasil memasuki tahap akhir jiwa baru lahir. Apakah Anda datang ke sini dengan niat membunuh saya? Ki Hitam yang mengelilingi Master Sekte menghilang untuk mengungkapkan seorang pria berusia akhir 20-an dengan kulit yang sangat pucat. Cahaya hijau berkilat samar dari matanya. Betul sekali, karena aku di sini. Hanya satu dari kita yang akan meninggalkan tempat ini. Hani berbicara dengan santai, seolah-olah dia hanya mengobrol dengan seorang teman. Ketika Master Sekte Pengayakan Yin mendengar kata-kata Han Li, ekspresinya berubah beberapa kali. Tetapi akhirnya cahaya hijau melintas dari matanya saat dia mengangkat kepalanya dengan tawa liar. Bagus, sangat bagus. Bahkan jika Anda tidak datang mencari saya memang berencana untuk memburu Anda di selatan surgawi. Mereka mengatakan Iblis Tuakian dan Master Naga Artik Istana Malam Utara telah mati di tanganmu. Sejujurnya, saya tidak percaya rumor itu. Jadi perjalanan Anda ke sini untuk mencari kematian Anda sendiri adalah sesuatu yang hanya bisa saya harapkan. Saya pasti akan membalas kematian istri saya dan tetua sekte kami. Segera setelah itu, sosoknya berputar dan Ki Hitam muncul di sekitarnya. Dalam sekejap mata, dia benar-benar diliputi Ki Hitam dan tangisan hantu berteriak di sekelilingnya. Beberapa sosok tinggi aneh muncul di dalam Ki. Meskipun Ki Hitam sangat padat, Hani masih bisa mengidentifikasi makhluk jahat di dalam Ki Hitam. Yang satu memegang tombak pendek kuning berkilauan, yang lain memegang tombak, dan yang terakhir membawa tongkat perak berkilauan di bahunya. Ketiga mayat itu semuanya memiliki taring tajam, dan cahaya hijau menari di mata mereka. Semua dari mereka tampaknya memiliki kekuatan tahap jiwa baru lahir pertengahan. Terutama yang patut diperhatikan adalah mayat dengan tongkat yang diangkat di bahunya. Ki iblis yang berasal dari tubuhnya sangat padat, menunjukkan bahwa itu sudah berada di tahap akhir jiwa baru lahir. Hani sedikit terkejut dengan perkembangan ini, tapi dia sama sekali tidak takut saat dia memanggil botol hitam kecil sebelum membuat segel tangan. 5 semburan cahaya putih keabu-abuan meletus dari dalam botol sebelum berubah menjadi 5 kerangka manusia. Begitu mereka muncul, mereka mulai melepaskan semburan tawa yang meresahkan. Pada saat yang sama, sejumlah besar ki iblis putih keabu-abuan mulai keluar dari tubuh mereka, memberi mereka penampilan yang sangat menyeramkan. Iblis Cinko yang tidak bisa dipecahkan. Hati Master Sekte Pengayakan Yin tenggelam saat melihat itu. Dia dan Iblis Tuakian telah bersaudara selama bertahun-tahun. Jadi dia jelas bisa segera mengidentifikasi bahwa itu adalah Iblis Cinque-nya. Saat kebingungan melonjak di hatinya, sepasang pedang tulang muncul di tangan 5 iblis atas perintah Han Li. Dan pedang itu jatuh dengan kejam tanpa ragu-ragu. Dengan keadaan seperti itu, Master Sekte Pengayakan Yin tidak punya waktu untuk ragu-ragu. Dia hanya bisa menggertakkan giginya saat 3 mayat berbaju baja di dalam Ki Hitam bergegas keluar menuju 5 iblis. Sementara itu, dia menggesekkan lengan bajunya untuk menghasilkan manik hitam, lalu membalikkan tangannya yang lain untuk memanggil benda kuning seperti kerudung. Namun sebelum Master Sekte Pengayakan Yin memiliki kesempatan untuk menggunakan 2 harta karun ini, 3 mayat sudah bentrok dengan 5 iblis. Tepat saat mereka akan melakukan kontak satu sama lain, 3 mayat berbaju besi membuka mulut mereka untuk mengeluarkan 3 semburan kabut hijau busuk. Ini adalah racun mayat yang telah terkumpul di dalam perut mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika seorang kultivator normal terkena racun ini, jika tidak terbunuh di tempat, mereka kemungkinan besar akan kehilangan sebagian besar basis kultivasinya. Namun, kelima iblis itu bukanlah manusia, dan mereka tidak perlu menghindari semburan racun mayat hijau ini. Sebaliknya, mereka juga membuka mulut untuk menyemburkan semburan api glasial dengan warna berbeda. Ini bukanlah pertandingan sparring. Han Li berniat membunuh Master Sekte Pengayakan Yin ini. Karena itu, dia segera melepaskan 5 api glasial miliknya yang telah dikultivasikannya ke ketinggian kekuatan mereka. 5 api glasial dengan warna berbeda saling terkait satu sama lain, menciptakan lautan api 5 warna yang melonjak menuju 3 mayat.
Tidak hanya lautan api benar-benar mengalahkan racun mayat, mereka juga menelan 3 mayat yang mendekat. Mayat lapis baja yang menakutkan segera melambat secara signifikan di tengah lautan api 5 warna. Namun, mayat-mayat ini tidak sepenuhnya penurut. Meskipun mereka tampaknya bergerak kurang dari 1/10 dari kecepatan aslinya, mereka mampu mengeluarkan kimayat yang hitam pekat dari tubuh mereka untuk menjaga agar api glasial menjauh, sehingga mencegah mereka dari kebanjiran segera. 5 iblis menahan diri untuk tidak menyerang ke depan setelah melihat itu. Sebaliknya, mereka mundur beberapa kaki sambil terus menyemburkan aliran api glasial. Dengan demikian, memastikan bahwa ketiga mayat itu tetap terperangkap di dalam lautan api. Ekspresi Master Sekte Pengayakan Yin menjadi gelap secara signifikan setelah melihat itu. Ketiga raja mayat lapis baja itu telah dirawat dengan susah payah olehnya selama berabad-abad, dan semuanya memiliki tubuh dan kemampuan yang sangat kuat. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa mereka akan ditahan dengan mudah oleh iblis Qin Kuei. Mereka bahkan tidak mampu melepaskan satupun dari kemampuan mereka. Api macam apa yang sedang diledakkan dari mulut kelima iblis? Kelima iblis ini jelas sama yang telah disempurnakan oleh iblis tua Qian. Jadi bagaimana mereka bisa mendapatkan kemampuan luar biasa seperti itu setelah diambil oleh Han Li? Perasaan firasat membanjiri hati Master Sekte Pengayakan Yin saat pikirannya mencari jawaban. Pada saat yang sama, dia segera melemparkan 2 hartanya ke udara tanpa ragu-ragu. Harta karun seperti kerudung kuning berputar di udara sebelum langsung berubah menjadi jaring besar yang berukuran beberapa ratus kaki. Jaring itu tampaknya telah menutupi seluruh langit. Han Li serta iblis Qin Kuei semuanya berada di bawah jangkauannya. Sementara itu, bola hitam terbang perlahan di udara dengan cara yang sangat biasa, terbang di belakang jaring dalam pengejaran. Alis Han Li berkerut saat dia segera meledakkan kuali biru kecil dari mulutnya. Dia meletakkan tangan di atas kuali, dan segumpal benang biru melesat dari dalam di tengah kilatan cahaya spiritual, menciptakan bentangan luas cahaya biru yang menahan jaring besar itu, mencegahnya turun lebih jauh. Pada saat yang sama, kipas Trifem dan penguasa 8 roh muncul di tangannya, dan dia melambai lembut di udara. Bunga teratai perak segera muncul di bawah bola hitam. Dan bahkan sebelum bola hitam memiliki kesempatan untuk mengungkapkan kekuatannya, itu benar-benar tidak dapat bergerak bahkan 1 inci pun. Han Li tidak tahu apa bola itu, tapi tulang punggungnya menggigil karena suatu alasan ketika dia melihatnya terbang ke arahnya. Karena itu, dia segera melepaskan penguasa 8 roh untuk menjebak bola itu, dan baru kemudian dia menghela nafas lega. Master Sekte Pengayakan Yin dengan tergesa-gesa mencoba menggunakan indera spiritualnya untuk menarik bola hitam setelah melihat itu. Tetapi tampaknya telah membeku di udara dan benar-benar gagal bereaksi. Iblis tua diserang oleh keinginan untuk mengeluarkan sumpah serapah dengan suara keras. Bola itu bukan harta karun biasa, dan dia bermaksud untuk mengejutkan Han Li dengan bola itu untuk menjatuhkannya dalam satu gerakan. Namun dia tidak berpikir bahwa naluri Han Li akan begitu tajam. Tidak hanya dia tidak membiarkan bola mendekatinya, dia juga benar-benar melumpuhkannya. Karena itu, rencana iblis tua itu benar-benar gagal. Tepat pada saat itu, Han Li juga langsung beraksi. Petir yang keras terdengar saat sepasang sayap biru dan putih muncul di punggungnya. Dia dengan lembut mengepakkan sayap itu sebelum menghilang tanpa suara di tempat dengan kipas Trifem yang dipegang erat di genggamannya. Hati Master Sekte Pengayakan Yin tersentak saat melihat itu. Dia buru-buru membuat segel tangan untuk memanggil ki hitam di sekitarnya kembali ke tubuhnya, menciptakan baju besi hitam dalam sekejap mata. Dia kemudian melepaskan raungan rendah saat dentuman keras meletus di sekujur tubuhnya. Busur petir biru yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas baju besinya, membuatnya tampak seolah-olah ular biru berkilauan yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di atas baju zirahnya, menciptakan pemandangan yang sangat tangguh untuk dilihat. Tepat pada saat itu, fluktuasi spasial muncul di belakangnya, diikuti oleh sosok manusia yang muncul, tampaknya dari udara tipis. Master Sekte Pengayakan Yin tidak berbalik, tetapi dia tampaknya telah mengantisipasi ini sebelumnya saat dia tiba-tiba membuat segel tangan. Semburan cahaya hitam segera melesat keluar dari punggungnya, muncul di atas kepala sosok manusia dalam sekejap sebelum jatuh dengan kekuatan ganas. Itu adalah pedang terbang hitam pekat yang panjangnya sekitar 1 kaki. Dentang keras meledak saat sosok manusia itu mengangkat kedua tangannya.
Dua pedang panjang perak dipegang dalam genggamannya dan dia menggunakannya untuk menepis pedang terbang itu. Baru saat itulah Master Sekte Pengayakan Yin berbalik dengan senyum dingin di wajahnya. Namun senyumnya langsung menegang saat melihat sosok manusia di belakangnya. Meskipun sosok manusia benar-benar identik dengan Han Li, tapi tidak ada satupun jejak vitalitas di tubuhnya, itu seperti benda mati. Saat dia akan menilai Han Li dengan indera spiritualnya, busur cahaya biru bersinar di udara di atas dan Han Li yang sebenarnya muncul. Dia kemudian segera menyapu kipas triframe-nya ke bawah tanpa ragu-ragu, mengirimkan pilar api 3 warna meluncur ke bawah. Meskipun itu adalah pertama kalinya Master Sekte Pengayakan Yin melihat kipas itu, kekuatan spiritual atribut api yang menakutkan yang tertanam di dalamnya memperingatkannya bahwa itu tidak bisa dianggap enteng. Dia menekuk lututnya dan kakinya seperti pegas melingkar, meluncurkannya ke belakang dengan kecepatan yang mencengangkan. Tidak hanya itu, tetapi selama retretnya, dia menunjuk ke arah Han Li dari jauh. Ular petir biru yang tak terhitung jumlahnya yang berkeliaran di atas tubuhnya melesat dalam sekejap, meluncur ke arah Han Li di tengah ledakan petir yang meledak. Dia kemudian membuka mulutnya untuk meledakkan panel giok yang sangat halus yang membengkak secara drastis saat terbang di udara. Pada saat yang sama, dia membalikkan tangannya yang lain untuk memanggil paku emas yang tajam. Dia melemparkan paku itu dengan kejam ke udara, dan itu hanya berkedip 2 kali sebelum meluncur pada Han Li, mencoba menembus tubuhnya dengan kecepatan yang luar biasa. Seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir yang normal pasti tidak akan dapat menghindari serangan yang begitu cepat. Tetapi setelah mengolah transformasi 9 angin, Han Li mampu memutar tubuhnya ke samping dalam sudut yang tidak mungkin, seolah-olah dia tidak memiliki tulang, sehingga memungkinkan dia untuk dengan mudah menghindari lonjakan emas saat terbang melewatinya beberapa kaki jauhnya. Pada titik ini, Master Sekte Pengayakan Yin berada lebih dari 200 kaki jauhnya dari Han Li, dan dia melihat keterampilan meliuk-liuk Han Li dengan keheranan di matanya. Setelah tubuh Han Li kembali normal, dia menilai lawannya dengan ekspresi dingin sebelum tiba-tiba menggenggam tangannya di belakang punggung dan melepaskan hembusan dingin. Master Sekte Pengayakan Yin awalnya sedikit bingung dengan tindakan Han Li, tetapi begitu hembusan dinginnya mencapai telinganya, dia merasa seolah-olah ada lonjakan tajam yang didorong ke otaknya. Rasa sakit yang menyiksa membuat dia benar-benar lengah, dan kedua tangannya mencakar kepalanya sendiri saat ekspresinya berubah menjadi ekstrim. Itu adalah teknik rahasia duri roh beku yang telah dikembangkan oleh Raja Perbedaan Jiwa. Han Li telah mencapai lapisan terakhir dari teknik perkembangan hebat, dan basis kultivasinya berada di puncak tahap akhir jiwa baru lahir. Jadi serangan duri roh beku ini sangat kuat. Ini kemungkinan besar yang bisa dilakukan oleh Raja Perbedaan Jiwa pada puncak kekuatannya. Namun terlepas dari seberapa kuat teknik rahasia ini, itu hanya efektif jika digunakan bersama dengan elemen kejutan. Jika seorang kultivator mengetahui teknik rahasia ini sebelumnya, mereka hanya perlu menggunakan indera spiritual yang kuat untuk menjaga kepala mereka, dan teknik tersebut akan terbukti tidak seefektif itu. Selanjutnya, efek yang dimiliki teknik ini pada kultivator jiwa baru lahir tahap akhir cukup singkat. Dalam keadaan normal, seorang kultivator hebat akan mampu secara paksa menekan rasa sakit ini dan kembali ke akal sehatnya dalam waktu sekitar 2 atau 3 detik. Namun yang agak aneh adalah setelah melepaskan duri roh beku, Han Li tetap berdiri di tempat, memandang Master Sekte Pengayakan Yin seolah-olah sedang menilai orang mati. Master Sekte Pengayakan Yin bahkan pulih lebih cepat dari duri roh beku daripada yang diperkirakan Han Li. Kembali ke akal sehatnya hampir dalam sekejap mata sebelum ekspresi kemarahan muncul di wajahnya. Pada saat itu, dia tiba-tiba dikejutkan oleh perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Dan dia buru-buru berbalik, tapi itu sudah terlambat. Sensasi dingin melintas melewati tenggorokannya saat seberkas cahaya hitam melingkari lehernya. Setelah itu, kepalanya jatuh ke tanah. Garis cahaya hitam itu secara alami tidak lain adalah belati esensi iblis. Meskipun belati ini sangat kuat dan memiliki sifat penyembunyian yang luar biasa, seorang kultivator hebat akan selalu dapat merasakannya pada jarak sedekat itu. Karena itu, Han Li menggunakan duri roh beku terlebih dahulu, memaksa Master Sekte Pengayakan ini untuk secara refleks menarik kembali indera spiritualnya ke dalam tubuhnya sebagai akibat dari rasa sakit yang menyiksa. Belati esensi iblis kemudian dapat memanfaatkan kesempatan itu, terbang ke belakang target sebelum dengan mudah memotong kepalanya.
Bisa dikatakan bahwa kemenangan diputuskan dalam sekejap. Master Sekte Pengayakan Yin terlalu percaya diri dengan baju zirah yang dia kenakan, dan dia tidak akan pernah berpikir bahwa Handi akan memiliki harta karun seperti belati esensi iblis, yang dapat sepenuhnya mengabaikan ki jahat. Akibatnya, baju besinya terbukti sama sekali tidak efektif, dan dia langsung terbunuh di tempat. Segera setelah pemenggalan kepala Master Sekte Pengayakan Yin, Handi tiba-tiba melebarkan sayap pada petirnya dan menghilang sebagai busur petir biru. Detik berikutnya, Handi muncul di udara di atas tubuh tanpa kepala. Namun tepat pada saat itu, tubuh tanpa kepala itu tiba-tiba mulai mengembang secara drastis sebelum meledak dengan hebat, mengirimkan semburan kabut darah meluncur ke arah Handi. Handi sangat ketakutan dan segera mengangkat kedua tangannya. Dua busur petir emas tebal segera melesat ke depan di tengah guntur yang bergema, membelah untuk membentuk jaring emas besar sebelum membalas terhadap kabut merah. Kabut merah ini pasti semacam teknik rahasia jahat yang memungkinkan seorang kultivator menggunakan tubuhnya sebagai senjata. Tetapi petir penakluk iblis kebetulan dapat sepenuhnya membatalkannya. Dengan demikian, segera setelah keduanya bentrok, awan kabut merah yang mendekat segera lenyap di tengah kilatan cahaya keemasan. Namun, sosok manusia hitam kecil telah memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri ke kejauhan. Sosok manusia mini itu secara alami tidak lain adalah jiwa baru lahir Master Sekte Pengayakan Yin. Itu melesat lebih dari 300 kaki dalam sekejap mata, lalu mulai melepaskan teknik teleportasi. Setelah dua kilatan berturut-turut, dia muncul beberapa ratus kaki jauhnya. Dengan demikian, membawanya lebih dari 1000 kaki dari Handi, dan tampaknya dia akan melarikan diri. Ekspresi Handi menjadi gelap setelah melihat itu, sebelum senyum dingin muncul di wajahnya. Petir yang keras tiba-tiba terdengar di belakangnya, saat dua petir tebal berwarna biru langit dan petir putih muncul di kedua sayapnya pada saat yang bersamaan. Segera setelah itu, bola petir muncul di belakangnya sebelum berputar mengelilingi sayapnya. Dia mengepakkan sayap pada petirnya, dan semua bola petir meledak sekaligus, menyuntikkan busur petir biru dan putih ke sayapnya. Handi berubah menjadi busur petir dan menghilang di tengah petir bergema lainnya. Detik berikutnya, dia muncul 300 kaki sebelum tiba-tiba menghilang sekali lagi di tengah guntur lainnya. Pada kesempatan berikutnya, busur petir muncul beberapa ratus kaki jauhnya, dan itu hampir mengejar jiwa baru lahir yang melarikan diri. Master Sekte Pengayakan Yin berbalik tepat pada waktunya untuk menyaksikan Handi melepaskan teknik gerakan yang luar biasa, dan gelombang kepanikan segera menjalar ke dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia tidak mampu menghemat kekuatannya lebih lama lagi saat dia membuat segel tangan, dan jiwa baru lahirnya menghilang sebagai seberkas cahaya merah, mencoba melarikan diri dengan menggunakan teknik teleportasi secara berurutan. Pada saat itu, Handi muncul sekitar 400 kaki di belakang jiwa baru lahir, dan dia mendengus dengan dingin saat melihat itu. Sebuah luka tipis muncul di gelabelannya, diikuti dengan cahaya hitam yang berkedip dan bola mata hitam pekat muncul. Itu tidak lain adalah mata penghancur hukum Handi. Begitu mata muncul, kilatan cahaya hitam melesat dari dalam, menghilang ke tempat tertentu di udara. Segera setelah itu, ledakan keras meletus saat jiwa baru lahir tersandung keluar dari ruang kosong di tengah kilatan cahaya hitam. Tampak seolah-olah teknik teleportasinya telah diputus secara paksa di tengah jalan. Jiwa baru lahir mengenakan ekspresi ketidakpercayaan dan panik, seolah-olah belum menerima fakta bahwa Handi memiliki metode untuk menggagalkan teknik teleportasinya. Itu menggergigi dan menghilang lagi setelah membuat segel tangan. Alis Handi berkerut saat ekspresinya menjadi gelap. Semburan cahaya hitam lainnya diledakkan dari mata penghancur hukumnya, dan dia mengepakkan sayapnya saat dia menghilang sebagai busur petir biru. Dengan demikian, ketika jiwa baru lahir dipaksa untuk menampakkan dirinya lagi, Handi mampu muncul lebih dari 100 kaki darinya. Jiwa baru lahir terkejut melihat itu dan segera mengangkat tangannya untuk mengirim beberapa benang hijau meluncur ke arah Handi. Handi juga mengangkat tangan untuk memanggil beberapa benang api yang dikirim ke udara. Begitu benang-benang itu berbenturan, benang-benang hijau itu menampakkan bentuk aslinya menjadi jarum terbang hijau setipis rambut. Sementara itu, jiwa baru lahir mencoba memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur lagi. Namun kali ini Handi sudah siap. Dia menyapu lengan bajunya di udara tanpa ekspresi saat dia meledakkan busur petir emas yang kemudian menghilang di tempat. Detik berikutnya, guntur keras meletus di depan.
Dan jiwa baru lahir Master Sekte Pengayakan Yin mengeluarkan teriakan kesedihan sebelum meletakkan tangannya di dada. Pedang emas kecil yang panjangnya beberapa inci menonjol dari dadanya, tapi sepertinya tidak sepenuhnya menusuk tubuh jiwa yang baru lahir. Namun busur petir yang berasal dari pedang kecil itu dengan baik menyerang jiwa yang baru lahir. Seni kultivasi yang digunakan oleh Master Sekte Pengayakan Yin ini jelas juga merupakan jenis seni iblis kuno. Setelah jiwa baru lahir disambar busur petir keemasan, ekspresi penderitaan muncul di wajahnya dan tampaknya diambang kehancuran. Tubuh Hani bergoyang dan dia muncul di udara tepat di atas jiwa yang baru lahir. Dia kemudian menggosok kedua tangannya untuk menghasilkan sambaran petir emas yang tebal di tengah ledakan gemuruh yang menakjubkan. Mohon tunggu rekan Taois, ada yang ingin saya katakan. Jiwa yang baru lahir berteriak saat wajahnya menjadi pucat pasi. Saya tidak tertarik untuk mendengar apa yang Anda katakan. Hanli mendengus dengan dingin saat dia mengangkat tangan, diikuti oleh busur petir emas yang berubah menjadi ular piton emas besar sebelum jatuh dari atas. Master Sekte Pengayakan Yin benar-benar merasa ngeri. Namun, meskipun jiwa baru lahir telah menderita luka parah, secara alami dia tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Dengan demikian, cahaya spiritual melintas dari tubuhnya saat dia bersiap untuk melepaskan semacam teknik rahasia sebagai lemparan dadu terakhir. Namun tepat pada saat itu, gumpalan benang biru tiba-tiba muncul dari udara tipis beberapa puluh kaki di sampingnya, membuatnya benar-benar lengah dan mengikat erat tubuhnya. Di sisi lain dari benang biru itu, cahaya biru bersinar saat sebuah kuali kecil muncul. Itu tidak lain adalah kuali surgawi. Begitu Master Sekte Pengayakan Yin diikat oleh benang biru itu, kekuatan sihir di dalam tubuhnya membeku dan hatinya segera tenggelam. Piton petir emas besar tidak dapat dihindari, dan saat jiwa baru lahir melihat dari bawah, wajahnya yang ketakutan semakin memucat. Sama seperti itu menutup matanya untuk menunggu kematian yang tak terhindarkan. Ledakan keras tiba-tiba meletus di belakangnya, sementara jiwa baru lahir itu sendiri tetap tidak terluka. Itu membuka matanya dengan ekspresi kaget sebelum jantungnya tersentak karena terkejut. Hanli telah muncul tepat di depannya dan sedang memeriksanya dari jarak dekat. Kamu, hati Master Sekte Pengayakan Yin bergerak, dan dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika Hani menjadikan beberapa jari ke udara tanpa ekspresi. Beberapa garis cahaya perak melesat yang semuanya menghilang ke tubuh jiwa yang baru lahir. Jiwa baru lahir Master Sekte Pengayakan Yin benar-benar tidak berdaya untuk melawan, dan sebelum bisa mengatakan apapun, dia telah jatuh pingsan. Hani membalik tangannya untuk menghasilkan beberapa jimat pembatasan yang ditempelkan di seluruh tubuh jiwa baru lahir sebelum mengerahkan jarinya ke arah kuali kecil. Suara dering yang tajam segera meletus dari dalam kuali surgawi saat benang biru itu ditarik, menarik jiwa baru lahir ke dalam kuali. Ekspresi Hani akhirnya mereda setelah melihat itu, dan dia mengalihkan perhatiannya ke 5 iblis dan 3 mayat. Pada titik ini, ketiga mayat masih terperangkap oleh api glasial yang dikeluarkan oleh 5 kepala hantu. Kelima kepala hantu itu bergegas ke lautan api 5 warna atas perintah Hanli sebelum meluncur langsung ke arah 3 mayat yang masih bergerak selambat siput. Hani tersenyum saat dia menyimpan semua harta di udara, terlepas dari apakah itu miliknya atau milik musuhnya. Dia kemudian melambaikan tangan ke arah boneka manusia sebelum membawa kuali kecil saat dia turun menuju gunung terpencil di bawah. Boneka manusia mengikuti di belakangnya tanpa ekspresi sama sekali. Saat 5 iblis mendominasi 3 lawan mereka, Hani kembali, kali ini tanpa kuali surgawi. Dia melihat ketiga mayat yang hampir dimangsa sepenuhnya oleh 5 iblis. Dan dia menunggu akhir dari pertempuran mereka dalam diam dengan ekspresi kontemplatif di wajahnya. Apakah Anda benar-benar memutuskan untuk menyusup ke Sekte Pengayakan Yin sendirian? Suara seorang anak kecil terdengar.